Bab 1146, Penindasan, Tuan Anshen, jangan marah. Menerima perintah dari Chen Chang'an, Amiao segera membawa Ling Baur, Little Tail, Bai Yue, dan Mo Wentian ke alam abadi. Meskipun kerajaan abadi sangat kuat, dan bahkan langit berbintang tingkat 9 pun tidak sebanding dengannya. Namun Amiao dan yang lainnya berbeda. Mereka adalah para dewa yang bertanggung jawab atas urutan Shinto tertinggi. Itu adalah puncak keberadaan di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa selain Chen Chang'an, dia adalah pembangkit tenaga listrik paling puncak. Dalam pandangan Chen Chang'an, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kerajaan abadi. Oleh karena itu, Chen Chang'an sangat percaya diri pada Amiao dan yang lainnya. Dan sekarang, yang harus dilakukan Chen Chang'an adalah menunggu Amiao dan yang lainnya membawa kembali kepala kerajaan abadi. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan kabar. 2 bulan kemudian, Chen Chang'an tidak menunggu Amiao dan murid-muridnya kembali. Yang ditunggunya adalah penguasa bintang langit berbintang tingkat 5, Li Xingfeng. Pada saat ini, Li Xingfeng tampak cemas. Melihat kedatangan Li Xingfeng, Chen Chang'an tahu ada yang tidak beres. Mungkinkah, telah menjadi dewa Amiao dan yang lainnya, bukankah mereka adalah lawan dari kerajaan abadi? Dan kali ini, Li Xingfeng datang, dan dia membawa sebuah pesan. Berita ini adalah tentang situasi Amiao dan murid-muridnya. Amiao dan yang lainnya pergi untuk menekan kerajaan abadi. Pada akhirnya, kerajaan abadi itu ditekan ke tangan kerajaan abadi. Ketika Li Xingfeng melihat bahwa Amiao dan yang lainnya ditekan oleh kerajaan abadi, dia benar-benar ketakutan. Tuan Amiao dari langit berbintang tingkat pertama adalah dewa dari urutan Dao ilahi tertinggi, dan beberapa orang itu juga adalah dewa. Mereka sangat kuat, dan mereka bukanlah lawan dari kerajaan abadi. Bagaimana ini mungkin? Oleh karena itu, setelah Amiao dan yang lainnya ditangkap, Li Xingfeng buru-buru melewati gerbang bintang ke langit berbintang tingkat pertama dan memberi tahu Chen Chang'an. Li Xingfeng sekarang sangat jelas. Di dunia ini, saya khawatir satu-satunya orang yang dapat berurusan dengan kerajaan abadi adalah Chen Chang'an. Jika Chen Chang'an bukan lawan dari kerajaan abadi, maka dunia ini akan sepenuhnya ditempati oleh kerajaan abadi. Sekarang, Li Xingfeng hanya bisa menaruh harapannya pada Chen Chang'an. Dari mulut Li Xingfeng, Chen Chang'an mengetahui apa yang telah terjadi. Wajahnya menjadi dingin. Kekuatan kerajaan abadi ini melampaui harapan kursi ini. Ya, Tuan Anshen, sekarang hanya jika Anda pergi ke sana sendiri, saya khawatir Anda dapat menyelamatkan Tuan Amiao dan yang lainnya. Baiklah. Kemudian, Li Xingfeng membawa Chen Chang'an pergi dari langit berbintang tingkat pertama. Mereka terus melaju tanpa henti hingga ke langit berbintang tingkat ke-6. Karena sekarang, dengan penindasan Amiao dan yang lainnya, langit berbintang tingkat ke-7 juga telah runtuh. Di langit berbintang tingkat ke-6, 4 master bintang berkumpul bersama, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas yang telah berkultivasi menjadi dewa bintang 9. Mereka semua tampak cemas dan khawatir. Pada saat ini, ada banyak diskusi di aula besar. Bagaimana kerajaan abadi ini bisa begitu kuat sehingga bahkan para dewa pun tidak ada tandingannya. Saya mendengar bahwa itu adalah peradaban alam semesta ke-7. Orang tua itu belum pernah mendengar tempat seperti itu. Di mana peradaban alam semesta ke-7? Saya mendapat berita. Saya mendengar bahwa kerajaan abadi ini hancur di peradaban alam semesta ke-7. Pesawat ruang angkasa abadi hanyalah bahan bakar untuk kelangsungan hidup kerajaan abadi. Kerajaan abadi perlu dibangun kembali di sini. Sialan, dunia ini milik kita,
dan kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan kerajaan abadi. Petik 2. Namun seorang master bintang mendesah. Namun, kekuatan kerajaan abadi terlalu kuat. Melihat seluruh langit berbintang, hanya sekelompok orang kuat yang dikirim, dan mereka menyapu bersih dengan kekuatan yang menghancurkan yang mati dan yang busuk, dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Orang-orang kerajaan itu ditekan. Begitu kata-kata ini keluar, lebih banyak orang mendesah. Manusiawi. Apakah orang dewasa misterius itu mampu menghadapi kerajaan abadi? Siapa yang tahu? Adapun orang dewasa misterius di mulut para pembangkit tenaga listrik ini, tentu saja Chen Chang'an. Meskipun Chen Chang'an sangat rendah hati menghancurkan alam para dewa, namun di dunia ini tidak ada dinding kedap udara. Mereka juga samar-samar mendengar tentang perbuatan Chen Chang'an. Tentu saja, mereka mendengar bahwa Chen Chang'an menghancurkan dunia para dewa dan menyatukan 3.000 urutan dewa tertinggi ke dalam surga dan bumi. Beri semua orang kesempatan untuk menjadi berita tentang berita para dewa. Untuk pertama kalinya, itu terasa konyol. Menurut mereka, berita ini pasti tidak benar. Alam dewa surgawi adalah tempat yang dikagumi semua orang, dan merupakan rumah bagi sekelompok dewa yang paling kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan oleh orang yang tidak dikenal? Terutama para dewa, misterius dan angkuh. Mengenai apakah alam dewa surgawi dihancurkan oleh Chen Chang'an, itu selalu menjadi pertanyaan. Sampai, Amiao, yang merupakan langit berbintang tingkat pertama, menjadi dewa dan mengambil alih urutan Shinto tertinggi. Baru saat itulah mereka tahu bahwa itu semua benar. Mungkin, Chen Chang'an benar-benar menghancurkan alam surga dan dewa. Kalau tidak, Amiao adalah orangnya Chen Chang'an, jika dia tidak mendapat bantuan Chen Chang'an. Bagaimana mungkin seorang master bintang kecil dari langit berbintang tingkat pertama bisa menjadi dewa? Oleh karena itu, sekarang di dunia luar, mereka tidak lagi meragukan Chen Chang'an. Mengetahui bahwa Chen Chang'an sangat mungkin benar-benar menghancurkan dunia para dewa. Menghancurkan alam dewa surgawi sendirian membuat mereka sangat penasaran tentang seberapa kuat Chen Chang'an. Di aula, ketika semua orang sedang berbicara, di kejauhan, dua pelangi ilahi menembus langit dan bumi dan datang ke aula utama. Orang-orang yang datang adalah Li Xingfeng dan Chen Chang'an. Dalam sekejap, semua orang di aula berhenti berbicara, dan hampir pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada pemuda berjubah putih di belakang Li Xingfeng. Seorang pemuda yang lembut dan anggun berjubah putih, dengan senyum yang santai, seperti angin musim semi. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa pemuda berjubah putih seperti itu akan menjadi yang terkuat di dunia ini, dengan mudah menghancurkan keberadaan alam dewa surgawi yang mengerikan. Begitu pula, semua ahli di aula ini baru pertama kali melihat Chen Chang'an. Mereka semua terkejut karena ahli misterius yang telah menghancurkan alam dewa surgawi masih sangat muda. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, tak seorang pun dari mereka bisa merasakan fluktuasi dalam kultivasi Chen Chang'an. Sama seperti manusia biasa, mungkin karena alam mereka terlalu rendah dan kekuatan mereka terlalu lemah. Singkatnya, tak seorang pun ahli yang hadir berani meremehkan Chen Chang'an. Li Xingfeng tiba. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Rekan-rekan Taois, kali ini saya mengundang Tuan Anshen, kalian tidak perlu khawatir tentang kerajaan abadi. Dengan kekuatan Tuan Anshen, kita pasti bisa menghadapi kerajaan abadi dan melindungi tanah air kita." Seseorang penasaran dan bertanya pada Li Xingfeng. Li Xingfeng, apakah orang ini benar-benar orang yang menghancurkan alam dewa surgawi? Begitu kata-kata ini keluar, Li Xingfeng terkejut. Beraninya orang ini mempertanyakan Tuan Anshen,
apakah tidak mungkin menemukan kematian? Namun jangan melihat sifat santai dan lembut Lord Anshan, tetapi dia adalah seorang pembunuh tanpa berkedip. Apakah itu menghancurkan dunia para dewa, membunuh para dewa, atau menghancurkan keluarga Jepang? Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lord Anshan bukanlah orang baik. Li Xingfeng berkata dengan cepat. Pernyataan ini secara alami benar. Saya telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengundang Lord Anshan, jadi masalah ini tidak dapat dipalsukan. Kemudian, Li Xingfeng tersenyum hormat kepada Chen Chang'an. Tuan Anshan, jangan marah, mereka belum menyaksikan kekuatan Tuan Anshan, jadi mereka meragukannya. Bab 1147, Bertarung, Kagumi, Lari. Chen Chang'an melambaikan tangannya sedikit. Kursi ini belum begitu pelit. Tetapi mereka meragukan kursi ini, itu wajar. Chen Chang'an tersenyum, tatapannya yang tenang menyapu semua orang yang hadir, lalu melangkah keluar, katanya. Jika kalian tidak yakin dengan kekuatan kursi ini, kalian dapat melawan kursi ini. Jika ada yang dapat membuat kursi ini mundur setengah langkah, mereka dapat memperoleh urutan Dao Ilahi tertinggi dan menjadi dewa. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di aula. Urutan Shinto tertinggi, bukankah ini benar? Aku tidak percaya dia benar-benar memiliki urutan Dao Ilahi tertinggi. Beberapa orang menelan ludah mereka dan tampak panas. Bagaimana jika itu benar? Segera, ada seorang penguasa ilahi Jiuxing yang tidak sabar untuk keluar dari kerumunan. Dia dengan hormat memberi hormat kepada Chen Chang'an. Tuanku, aku tidak meragukanmu, aku hanya ingin bermain melawan tuanmu dan melihat seberapa besar perbedaan antara kekuatanmu dan tuanmu. Permisi. Chen Chang'an tersenyum, dan mengaitkan jarinya ke arah Dewa 9 Bintang. Keberanian memang patut dipuji, tetapi Anda dapat mencobanya. Dewa 9 Bintang mengangguk, dan di sekujur tubuhnya, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus, seperti gunung berapi yang meletus dalam sekejap mata. Dia bergegas di depan Chen Chang'an. Seluruh tinjunya terbakar dengan api yang melonjak, seolah-olah akan membakar seluruh langit berbintang menjadi ketiadaan. Selanjutnya, Dewa 9 Bintang meraung dan meninju Chen Chang'an dengan ganas. Tinju yang diberikan kepada orang-orang, pada saat ini, Dewa 9 Bintang ini tampaknya menjelma sebagai harimau ilahi, membantai domba muda, yang membuat orang gemetar. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan napas, melihat tubuh Chen Chang'an yang lemah. Mereka semua khawatir Chen Chang'an akan dapat memblokir pukulan lawan. Tetapi Chen Chang'an, menghadapi kesombongan Dewa Bintang 9 ini, dia sangat tenang. Bahkan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman. Dia hanya berdiri di sana, tidak melakukan apa-apa. Biarkan tinju lawan menghantam dada. Ledakan daging dan darah imajiner itu tidak terjadi. Bagi Dewa 9 Bintang, pukulannya seperti menghantam gunung yang tidak bisa dihancurkan. Aku lemah seperti semut kecil di bawah gunung. Pada saat tinjunya mengenai dada Chen Chang'an, Dewa 9 Bintang merasakan kekuatan Chen Chang'an yang tak terduga, luas, dan menakutkan seluas alam semesta. Seketika, Dewa 9 Bintang berkeringat dingin. Jika Tuan Anshan ini berbuat sesuatu padaku, aku takut hanya dengan satu jarinya saja, dia dapat dengan mudah mengubahku menjadi orang brengsek. Entah mengapa, pikiran aneh seperti itu tiba-tiba muncul di hati Dewa 9 Bintang. Wajahnya pucat pasi, sedangkan Chen Chang'an, dia sama sekali tidak bergerak saat dipukul oleh Dewa 9 Bintang. Di aula, mata semua orang terbelalak saat melihat pemandangan ini. Kuat sekali. Pihak lain adalah Dewa 9 Bintang. Pukulan tadi jelas menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi Dewa Anshan sama sekali tidak bergerak.
Aku tidak merasakan sedikit pun kekuatan yang terpancar dari Dewa Anshen, dan aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sepertinya rumor itu benar. Chen Chang'an tersenyum, dan sekarang dia benar-benar tak terkalahkan setelah menyelesaikan misi sistem. Aku berada di tempatku sekarang, tak terkalahkan di dunia. Secara alami, Chen Chang'an sudah menjadi inkarnasi dari yang tak terkalahkan. Berdiri di sana, bahkan jika lawan membombardirnya selama 100 juta tahun, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Chen Chang'an bertanya kepada Dewa 9 Bintang. Bagaimana? Perlu pukulan lagi? Dewa Jiuxing menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya. Orang dewasa sangat kuat, tidak perlu mencoba lagi. Pada saat yang sama, di mata penguasa ilahi Bintang 9, dia dipenuhi dengan rasa kagum pada Chen Chang'an. Setelah itu, penguasa ilahi Bintang 9 bergabung ke dalam kerumunan. Li Xingfeng tidak terkejut dengan hasil ini. Sebuah eksistensi yang bahkan para dewa dapat dengan mudah membunuh. Apa itu Raja Dewa Bintang 9 belaka? Li Xingfeng berkata, jika kamu tidak percaya pada kekuatan Tuan Anshen, kamu dapat maju dan mencoba. Untuk dapat bertarung dengan Tuan Anshen, ini adalah berkah hidupmu. Segera, di aula, pria kuat lainnya berjalan keluar dan menyerang Chen Chang'an. Tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang mampu mengusir Chen Chang'an sedikit pun. Setelah itu, tidak ada yang mencoba lagi. Semua orang diyakinkan oleh Chen Chang'an, dan mereka semua kagum. Tidak ada lagi keraguan tentangnya. Melihat seluruh aula, saya khawatir tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Chen Chang'an. Selanjutnya, tepat ketika Li Xingfeng dan yang lainnya akan memberitahu Chen Chang'an secara rinci tentang situasi spesifik kerajaan abadi. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang menggetarkan bumi di kejauhan. Membuat aula bergetar hebat, wajah semua orang berubah. Itu datang dari Stargate. Sampai langit berbintang tingkat ke-6, semuanya telah ditempati oleh lawan, dan gerbang bintang hanya dapat diblokir sepenuhnya untuk mencegah lawan memasuki langit berbintang tingkat ke-6. Tetapi aku tidak menyangka kalau gerbang bintang menuju langit berbintang tingkat ke-6 rusak secepat itu. Li Xingfeng berbicara dengan sungguh-sungguh, wajahnya muram, dan ada lebih banyak kecemasan di matanya, dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka tidak ada hubungannya dengan kerajaan abadi. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Chen Chang'an. Bisakah kita menyelamatkan dunia ini dan mencegahnya agar tidak sepenuhnya ditempati oleh kerajaan abadi? Kita hanya bisa mengandalkan Chen Chang'an. Lihat, itu pesawat luar angkasa kerajaan abadi. Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu dan berteriak keras. Chen Chang'an mengikuti pandangan semua orang dan melihat langit di kejauhan, dan sebuah pesawat luar angkasa besar sedang mendekati mereka. Pesawat luar angkasa itu sangat besar, sebanding dengan sebuah planet, dengan rasa hikmat dan berat, dan juga memancarkan krisis yang mengerikan. Di aula, banyak orang melihat pesawat luar angkasa itu dan mengubah warnanya. Senjata ajaib macam apa pesawat luar angkasa ini? Yaitu, ia memancarkan seberkas energi, membunuh penguasa bintang dari langit berbintang tingkat 9. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Pesawat ruang angkasa kerajaan abadi sedang menuju ke aula kita. Apakah ia di sini untuk menangkap kita semua? Memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Lagi pula, jika pesawat ruang angkasa itu melepaskan seberkas energi, itu akan cukup untuk melenyapkan mereka semua. Ini bukan kabar baik. Cici. Di aula, banyak biksu berubah menjadi pelangi dan segera meninggalkan aula. Sungguh, saat ini, haluan pesawat ruang angkasa tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Segera setelah itu,
Seberkas energi emas meledak dengan kekuatan yang menghancurkan, menyerang aula tempat Chen Chang'an berada. Seberkas cahaya energi emas dapat dikatakan menembus segalanya, tak terhentikan, dan memancarkan aura yang sangat berbahaya. Wajah banyak orang berubah drastis. Ya Tuhan, pihak lain benar-benar ingin membunuh kita semua. Melarikan diri, cepat dan melarikan diri. Di aula utama, kecuali Chen Chang'an, hampir semua biksu mengeluarkan kecepatan makan dan melarikan diri dengan panik ke arah luar aula utama. Bab 1148, Prajurit Baju Besi Perak, Prajurit Kosmik. Untuk mengatakannya di aula, berbeda dari kepanikan para biksu ini, satu orang tetap berada di aula dengan ekspresi tenang. Dan orang ini adalah Chen Chang'an. Chen Chang'an berdiri dengan tenang di aula, menyaksikan sinar energi melesat keluar seperti ini. Dari ekspresinya, tidak ada rasa takut, hanya rasa ingin tahu. Di luar aula, semua kultivator menyaksikan pemandangan ini dan sangat khawatir tentang kenyamanan Chen Chang'an. Tuan Anshen, bisakah dia menghentikan serangan pesawat ruang angkasa lawan? Serangan ini, tetapi bahkan Master Bintang dari langit berbintang tingkat 9 tidak dapat menghentikannya. Tuan Anshen ini tidak sebanding dengan Master Bintang dari langit berbintang tingkat 9, belum lagi dia telah menghancurkan alam para dewa, dan kekuatannya sangat kuat, tidak mungkin untuk dilenyapkan oleh serangan lawan dengan mudah, kan? Namun, setelah mengatakan demikian, tetapi mereka masih sedikit khawatir. Satu persatu, hati saya benar-benar tertahan. Para biksu yang hadir ini, mereka sangat jelas. Jika Chen Chang'an menghadapi pesawat ruang angkasa ini dan tidak dapat menahan serangannya. Kemudian, melihat seluruh langit berbintang, tidak akan ada seorang pun yang dapat menolak. Dengan cara ini, dunia ini akan sepenuhnya ditempati oleh kerajaan abadi, dan mereka akan sepenuhnya kehilangan tanah air dan tanah leluhur mereka. Inilah yang tidak ingin mereka terima. Oleh karena itu, semua orang sangat gugup. Akhirnya, sinar energi telah dibombardir. Seluruh kehampaan telah membentuk tanda-tanda kehancuran dari keruntuhan besar. Tepat pada saat ini, Chen Chang'an mengambil tindakan. Saya melihat bahwa jari telunjuk kanan dan jari tengah Chen Chang'an digabungkan menjadi jari-jari pedang, dan dia menebas sinar energi emas sesuka hati. Cahaya pedang yang tak terkalahkan langsung menebas keluar dari jari pedang. Sinar energi emas itu dipotong menjadi ketiadaan pada saat ini dengan cara yang tidak dapat dilawan sama sekali. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak. Satu persatu, tercengang. Ya Tuhan, dia menghentikannya dengan mudah. Itu terlalu sederhana, bukan? Yah, ini adalah cahaya kehancuran yang ditembakkan oleh pesawat ruang angkasa, dan hampir tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan jika aku memiliki kepercayaan pada Lord Anshen, aku pikir dia dapat memblokir cahaya kehancuran ini. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Lord Anshen akan melakukan ini. Dengan mudah diblokir, seseorang menelan ludah mereka, memandang mereka dengan kagum, dan melihat harapan, Tuan Anshen pantas menghancurkan keberadaan tak terkalahkan dari alam dewa surgawi sendirian. Tampaknya dunia kita diselamatkan. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, para pendeta yang hadir akhirnya bisa tenang. Tidak terlalu khawatir lagi. Semua orang melihat harapan. Di sisi lain, setelah Chen Chang'an memotong pancaran energi yang dipancarkan oleh pesawat ruang angkasa dengan jari-jari pedangnya, dia tidak melakukan gerakan lain untuk menghancurkan seluruh pesawat ruang angkasa. Bagaimanapun, pesawat ruang angkasa ini seperti kastil fiksi ilmiah yang bergerak, yang memberi Chen Chang'an rasa keintiman. Mungkinkah kerajaan abadi adalah negara yang mengembangkan teknologi? Jika demikian,
Mungkin di alam semesta yang tak berujung ini, bumi juga ada. Aku akan pergi. Chen Chang'an berbicara dengan ringan dan berkata kepada para biksu. Segera setelah itu, Chen Chang'an berubah menjadi pelangi dan menuju ke pesawat ruang angkasa. Di pesawat ruang angkasa, beberapa pria berbaju besi emas terkejut ketika mereka melihat bahwa Chen Chang'an dengan mudah memblokir aurora kehancuran yang dipancarkan oleh pesawat ruang angkasa abadi. Tidak mungkin. Apakah peradaban kosmik tingkat rendah ini masih memiliki prajurit kosmik? Ini bukankah kabar baik? Segera sampaikan berita tentang orang ini kembali kepada Yang Mulia. Tidak, orang yang memblokir aurora kehancuran akan datang ke pesawat ruang angkasa abadi. Warna kulit prajurit di pesawat luar angkasa itu berubah drastis, dan dia ingin mengendalikan Eternal untuk menyerang lagi. Ci, satu demi satu, cahaya kehancuran dipancarkan, seperti bunga-bunga dewi yang bertebaran, di seluruh langit. Setiap cahaya kehancuran dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet, menyebabkan kerusakan besar di dunia ini. Para biksu di kejauhan terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Ya Tuhan, ini menakutkan. Bagaimana kita bisa menahan kekuatan kerajaan abadi yang cepat ini? Ya, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Sayangnya, kerajaan abadi mungkin dapat menduduki seluruh dunia hanya dengan pesawat luar angkasa ini, sialan. Sekarang kita hanya bisa menaruh semua harapan kita pada Lord Ancient. Petik 2. Petik 2. Di hadapan aurora kehancuran seperti bunga-bunga dewi yang bertebaran, ekspresi Chen Chang'an masih tidak berubah. Begitu semua aurora kehancuran mendekati Chen Chang'an, mereka menghilang seketika, tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Di pesawat luar angkasa, wajah para prajurit sangat jelek. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit dikirim untuk menghadapi Chen Chang'an. Palka terbuka, dan sekelompok prajurit berbaju besi perak bergegas keluar. Prajurit berbaju besi perak itu tidak sederhana. Baju besi itu dipenuhi cahaya. Setelah bergegas keluar dari palka, cahaya di atas menyala, dan langsung membesar, berubah menjadi raksasa setinggi 7 atau 8 kaki. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, menyaksikan pemandangan ini. Menarik. Ini adalah biksu dari kerajaan abadi, dan cita rasa peradaban ilmiah dan teknologi telah diikuti. Sekelompok prajurit berbaju besi perak datang ke arah Chen Chang'an. Mereka bergerak sangat cepat dan sangat peka. Semua orang memegang pedang raksasa perak di tangan mereka. Pedang raksasa perak itu menebas, meledakkan ujung yang tak tertandingi, menghancurkan dunia di depannya, dan mengembalikan semuanya ke kekacauan putih. Jelas, pedang perak di tangan mereka tidak biasa, tetapi mereka terlihat berbeda dari senjata ajaib. Yang lebih mengejutkan Chen Chang'an adalah itu. Kekuatan masing-masing prajurit berbaju besi perak ini tidak buruk. Itu hampir sebanding dengan para dewa yang dilawannya di dunia dewa. Tentu saja, prajurit berbaju besi perak ini bukan tandingan Chen Chang'an yang sudah tak terkalahkan. Chen Chang'an berkata dengan ringan dan meninju satu persatu. Tidak ada dari prajurit berbaju besi perak ini yang bisa melawan. Mereka semua dipukuli oleh Chen Chang'an dengan satu pukulan, dan itu sangat mudah. Ketika para biksu melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak dan sangat terkejut. Di pesawat ruang angkasa Eternal, para prajurit itu melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menjadi jelek. Di ruang kendali, seorang pria kekar dan tinggi menatap tirai cahaya di depannya. Ketika dia melihat pemandangan tembakan Chen Chang'an, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Mereka semua adalah prajurit kosmik sekunder, dan mereka dikalahkan dengan mudah oleh lawan. Di mana pihak lain yang sakral? Seorang prajurit bertanya kepada pria kekar itu,
Kapten Xiong, apakah Anda akan melaksanakan rencana pertempuran kedua? Kapten Xiong melambaikan tangannya, tidak, agak tidak dapat dipercaya untuk menemukan seorang prajurit tingkat kosmos dalam peradaban tingkat rendah di alam semesta 321. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya seperti ini. Petik 2. Biarkan dia datang ke kapal, aku ingin melihatnya. Bawahan patuh. Setelah itu, konsol mengirim pesan kepada para prajurit lapis baja perak yang sedang melawan Chen Chang'an. Para prajurit lapis baja perak yang melawan Chen Chang'an semuanya berhenti. Mereka semua takut untuk melihat Chen Chang'an. Kekuatan lawan terlalu kuat. Jika mereka terus bertarung, mereka semua mungkin mati. Chen Chang'an juga sedikit terkejut. Tidak ada lagi pertengkaran. Bab 1149, Peradaban Kosmik, Peradaban Galaksi, Tanah Leluhur Asal. Seorang prajurit berbaju besi perak berkata, Kapten Xiong ingin bertemu denganmu. Pimpin jalan di depan. Chen Chang'an tidak peduli. Dipimpin oleh dua prajurit berbaju besi perak, mereka tiba di pesawat ruang angkasa abadi. Tak lama kemudian, palka terbuka. Chen Chang'an masuk, berjalan di lorong pesawat ruang angkasa, sangat terang, dan semuanya diatur dengan nuansa teknologi. Chen Chang'an bahkan lebih yakin bahwa kerajaan abadi ini adalah peradaban teknologi, sama sekali berbeda dari dunia mereka. Biarkan Chen Chang'an lebih menantikan kerajaan abadi ini. Di dalam pesawat ruang angkasa, itu lebih seperti dunia. Segera, sebuah kastil di dalam pesawat ruang angkasa. Ada sekelompok prajurit berbaju besi perak yang kuat menjaga di sini, satu persatu dengan kedinginan dan kedinginan, menatap Chen Chang'an yang datang. Sebuah bangunan tinggi di kastil, penyelidikan di lantai pertama, lampu di sini terang benderang. Ada meja bundar besar dengan proyeksi virtual yang berputar satu persatu, yang merupakan peta langit berbintang dunia ini. Di depan meja bundar, seorang pria kekar berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan punggung menghadap Chen Chang'an. Setelah mendengar gerakan itu, pria kekar itu berbalik dan menatap Chen Chang'an. Aura yang mencengangkan meletus dari seluruh penjuru. Kapten Xiong tersenyum dan menatap Chen Chang'an. Yang mulia benar-benar berani, dan Anda benar-benar tidak takut mati saat Anda datang sendirian. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Tidak seorang pun dari Anda dapat membunuhku. Sepertinya Anda sangat percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri. Kapten Xiong menatap Chen Chang'an dengan jijik. Chen Chang'an mencibir, melangkah keluar. Kekuatan yang tak terkalahkan meletus. Dalam sekejap, Kapten Naxiong dan semua prajurit di aula merasakan kekuatan yang tak tertahankan muncul dari udara tipis. Tidak ada prajurit yang hadir, termasuk Kapten Naxiong, yang bisa melawan. Semua berlutut. Dalam sekejap, seluruh aula jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Hening. Kapten Xiong benar-benar tercengang. Pemuda ini sangat kuat. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pejuang tingkat kosmos. Mungkinkah dia adalah penguasa tingkat kosmos? Memikirkan hal ini, Kapten Xiong tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, gemetar ketakutan. Dia tidak dapat memahami bagaimana peradaban tingkat rendah yang mengembangkan seni bela diri dan keabadian ini dapat melahirkan keberadaan penguasa tingkat kosmos. Ini bukan kabar baik. Chen Chang'an mencibir, berjalan ke kursi di depan meja bundar, dan duduk perlahan di bawah tatapan semua orang. Di mata semua orang di aula, Chen Chang'an berdiri tegak dan menatap, membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Setelah menyapu prajurit ini satu persatu, matanya tertuju pada Kapten Xiong. Kursi ini ingin mengetahui segalanya tentang kerajaan abadi, dan memberitahu semua yang kau ketahui.
Kapten Siong berkata dengan sungguh-sungguh. Orang kuat sepertimu tidak akan pernah lahir di peradaban tingkat rendah ini. Apakah kau bukan dari dunia ini? Chen Chang'an mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Di bawah tatapan semua orang, Kapten Siong tersapu dan terbanting ke dinding aula. Wajah Kapten Siong ngeri. Dia adalah prajurit tingkat kosmos bintang 8, dan dia bahkan tidak bisa memblokir serangan biasa lawan. Chen Chang'an berkata dengan dingin, apapun yang diminta kursi ini, kau harus menjawabnya. Kau berani tidak mematuhi tahta ini, bunuh Wuxie. Niat membunuh yang dingin meletus dari tubuh Chen Chang'an. Di aula, semua orang gemetar dan tangan serta kaki mereka dingin. Mereka tahu betul bahwa kali ini aku khawatir mereka telah memprovokasi sesuatu yang seharusnya tidak mereka provokasi. Di mata Chen Chang'an, dua cahaya dingin melesat keluar, menatap langsung ke arah Kapten Siong. Kapten Siong hanya merasakan jiwanya bergetar dan mengangguk cepat. Mengerti. Baiklah, dari mana asalmu? Kapten Siong berkata cepat. Alam semesta ketujuh. Mengapa kau di sini? Kerajaan abadi dihancurkan oleh kekaisaran Guma di alam semesta kelima di alam semesta ketujuh, dan hanya dapat melarikan diri ke kedalaman alam semesta, bertahan hidup dan mengembangkan kembali kerajaan abadi. Jadi, kau memilih tempat ini. Kapten Siong mengangguk. Di alam semesta ini, bahkan jika itu adalah pesawat ruang angkasa tercepat, abadi, di kerajaan abadi milikku, ia harus terbang ratusan ribu tahun cahaya. Sulit bagi kekaisaran Guma untuk mengejar kerajaan abadi. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk mengembangkan kerajaan abadi lagi. Tiba-tiba, Chen Chang'an bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang bumi? Bumi. Kapten Siong bingung, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Kapten Siong tahu betul betapa kuat dan mengerikannya Chen Chang'an, dan dapat dengan mudah membunuh semua prajurit di pesawat ruang angkasa eternal, jadi dia menjawab setiap pertanyaan yang dia miliki, dan tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Apapun yang ditanyakan Chen Chang'an, dia akan menjawab. Jangan berani menipu lagi. Berikutnya, itu adalah proses tanya-jawab panjang Chen Chang'an dengan Kapten Siong. Setelah setengah hari, Chen Chang'an berdiri di konsol pesawat ruang angkasa, matanya merenung. Dari mulut Kapten Siong, ia mengetahui berbagai peradaban di alam semesta, peradaban seni bela diri, peradaban abadi, peradaban Shinto, peradaban mekanik. Peradaban galaksi alam semesta ketiga. Chen Chang'an bergumam bahwa ini adalah peradaban kosmik yang membuatnya penasaran. Kemudian, ia memerintahkan Kapten Siong untuk menyalakan proyeksi kosmik. Proyeksi kosmik yang luas muncul di ruang operasi, tak terbatas dan luas, seperti lautan bintang. Setiap titik cahaya yang berkedip mewakili alam semesta. Ada banyak alam semesta yang tidak menyala. Chen Chang'an memerintahkan Kapten Siong untuk menemukan alam semesta ketiga. Kapten Siong menyalakan titik cahaya. Titik cahaya itu berlimpah, proyeksi kosmik baru muncul di depan Chen Chang'an, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bertebaran. Temukan peradaban galaksi. Kapten Siong dengan cepat memerintahkan orang untuk menjelajah. Segera, peradaban galaksi ditemukan, dan titik cahaya lainnya terbuka. Alam semesta tak berujung lainnya terbentang. Kapten Siong berkata dengan hormat, Tuanku, catatan peradaban galaksi kerajaan abadi semuanya ada di sini. Namun Chen Chang'an tidak menjawabnya, dia hanya menatap peradaban galaksi ini dengan mata tajam. Dia mencari peradaban galaksi ini. Kapten Siong tidak berani mengganggu. Setelah setengah hari, Chen Chang'an berhenti mencari, matanya penuh kegembiraan, bahkan napasnya menjadi sangat berat saat ini, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini, Bima Sakti.
Saya melihat sebuah dunia muncul dalam proyeksi di depan saya. Bagian langit dan bumi ini berbentuk cakram elips dengan struktur cakram yang sangat besar dan 4 lengan spiral yang terdefinisi dengan baik dan cukup simetris. Lengan spiral itu sangat ramping, seperti pilar langit dan bumi, tanpa ujung yang terlihat. Ini sangat mirip dengan Bima Sakti yang dikenal bumi di kehidupan sebelumnya. Awalnya, dia hanya mencoba menemukannya di peradaban galaksi tanpa harapan, tetapi dia tidak berharap untuk menemukannya. Sementara Chen Chang'an terkejut, dia juga sangat terkejut. Jika ini adalah Bima Sakti, maka bumi pasti ada di Bima Sakti ini. Kemudian, selama dia bisa pergi ke peradaban galaksi, dia mungkin bisa menemukan jalan pulang. Di sampingnya, Kapten Siong berkata dengan hormat, "Melapor kepada tuanku, aku tidak tahu apakah ini Bima Sakti yang kau cari. Kudengar ini adalah tanah leluhur asal mula peradaban Bima Sakti. Tempat ini sangat misterius dan tidak bisa dijelajahi dan dipahami dari kerajaan abadi." Chen Chang'an tersenyum, "Apakah itu tanah asal leluhur?" Bab 1150, Tinggalkan Bumi, Tunggu Aku Kembali. Awalnya setelah Invincible, Chen Chang'an tidak punya tujuan untuk dikejar, dan hanya ingin menjalani kehidupan seperti ikan asin di bintang kuno Tiongkok. Namun sekarang, karena peradaban galaksi telah ditemukan, juga ditemukan bahwa asal-usul peradaban galaksi sangat mirip dengan peradaban galaksi bumi sebelumnya. Chen Chang'an sekarang memiliki tujuan baru untuk dikejar, yaitu pulang dan melihat. Lihatlah peradaban galaksi ini, apakah kampung halamanmu di sini? Chen Chang'an mematikan proyeksi dan menatap Kapten Siong. Kapten Siong sangat hormat. Di bawah kekuatan tempur Chen Chang'an yang kuat, Kapten Siong telah sepenuhnya ditekan dan tidak berani melawan sama sekali. Jika Anda melawan, tidak ada bedanya dengan menghentikan mobil dengan lengan seorang pria. Jalan Chen Chang'an. Kapten Siong, sekarang bawa kursi ini ke pangkalan peradaban abadi Anda, dan kursi ini akan mengambil kembali orang-orangnya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada mereka dan sehelai rambut terluka, maka kerajaan abadi Anda tidak perlu ada. Kapten Siong menelan ludah dan berkata dengan cepat, "Tuan, jangan khawatir, orang-orangmu baik-baik saja. Ketika kau menekan dan menangkap mereka, kau hanya ingin mempelajari peradaban alam semesta ini dan tidak menyakiti mereka. Aku sudah menyampaikan berita itu kepada Yang Mulia, dan Yang Mulia pasti akan menghibur mereka." Bagus sekali. Selanjutnya, pesawat ruang angkasa Eternal berubah menjadi streamer, meninggalkan langit berbintang tingkat ke-6, dan menuju pangkalan nomor 1 tempat kerajaan Eternal saat ini dibangun di langit berbintang tingkat ke-9. Kecepatan pesawat ruang angkasa Eternal jauh lebih cepat daripada kecepatan para dewa. Hanya butuh setengah hari untuk pergi dari langit berbintang tingkat ke-6 ke pangkalan nomor 1 yang didirikan di langit berbintang tingkat ke-9 di kerajaan Eternal. Dan di pangkalan 1, bertemu dengan Yang Mulia Kerajaan Eternal. Seorang wanita cantik bernama Jia Meng. Jia Meng telah lama mengetahui dari berita yang dikembalikan oleh Kapten Siong bahwa Chen Chang'an sangat kuat dan kemungkinan besar adalah penguasa tingkat kosmik. Oleh karena itu, Jia Meng tidak berani membenci Chen Chang'an, dan buru-buru menghibur Amiao dan yang lainnya. "Aku telah melihat Yang Mulia Chang'an." Jia Meng tersenyum dan menyapa Chen Chang'an. Chen Chang'an melirik Jia Meng dengan ringan. "Anda adalah Yang Mulia Kerajaan Abadi, api Kerajaan Abadi." Kamen mengangguk. Chen Chang'an tidak banyak bertanya, berkata, "Bagaimana dengan orang-orang di kursi ini?" Jia Meng tersenyum, "Mereka semua tinggal di pangkalan 1 dan merupakan tamu penting. Saya tidak berani mengabaikan mereka. Yang Mulia Chang'an, silakan." Di bawah kepemimpinan Jia Meng,
Chen Chang'an segera bertemu Amiao dan Ling Baor. Memang, seperti yang dikatakan Jia Meng, mereka tidak melakukan apapun dan hidup dengan baik di pangkalan nomor 1 kerajaan abadi ini. Amiao, Ling Baoer, Little Tail, Bai Yue, dan Mo Wentian semuanya tampak sangat terkejut ketika melihat Chen Chang'an. "Nak, Tuan, mengapa Anda di sini?" Amiao dan yang lainnya sangat terkejut. Chen Chang'an mengangkat bahu dan berkata, "Jika kursi ini tidak datang lagi, saya khawatir Anda akan mati di sini." Jia Meng dan Kapten Xiong sangat malu mendengarnya. "Sebenarnya, kami tidak ingin melakukan apapun kepada mereka. Adalah baik bagi semua orang untuk berkembang dengan damai di dunia ini." Chen Chang'an melirik Jia Meng dengan dingin, "Benarkah? Mengapa langit berbintang tingkat ke-7, langit berbintang tingkat ke-8, dan langit berbintang tingkat ke-9 sudah ditempati oleh kerajaan abadi Anda, dan bahkan pangkalannya telah dibangun?" Ketika Jia Meng diucapkan oleh Chen Chang'an, dia kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Kerajaan abadimu harus berakar di dunia ini. Kursi ini tidak keberatan. Langit berbintang tingkat 9 ini akan dikembangkan untukmu. Sedangkan langit berbintang tingkat 7 dan 8 akan dikembalikan kepada mereka. Di masa depan, kamu tidak dapat melakukan apapun pada langit berbintang lainnya. Jika tidak, kursi ini tidak keberatan. Hancurkan kerajaan abadimu, dan padamkan api terakhir kerajaan abadimu." Kata-kata tenang itu penuh dengan niat membunuh Shen Han, yang membuat naga Meng gemetar ketakutan. Namun Jia Meng tahu bahwa alam abadi miliknya saat ini sama sekali bukan tandingan Chen Chang'an, jadi dia menghela napas dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia Chang'an, kerajaan abadi akan mendengarkanmu dan tidak akan lagi melakukan apapun pada bintang-bintang lain." "Bagus sekali," Chen Chang'an berkata lagi. "Selanjutnya, ikuti tur kursi ini." Ya. Di bawah pimpinan Jia Meng, Chen Chang'an, Amiao dan yang lainnya mengunjungi pangkalan No. 1. Amiao dan yang lainnya, yang ditangkap oleh kerajaan abadi, juga penasaran dengan perkembangan pangkalan nomor 1, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang penindasan sebelumnya. Namun selanjutnya, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Jia Meng, mereka semua melebarkan mata dan membuka mata mereka. Seorang udik memasuki kota dan belum pernah melihat dunia. Bagaimanapun, peradaban teknologi sama sekali berbeda dari peradaban yang berkembang di dunia mereka. Chen Chang'an menyesali luasnya dan misteri alam semesta ini, yang melahirkan berbagai peradaban. Bahkan dia, itu membuka mata. Selanjutnya, Chen Chang'an, Amiao dan yang lainnya tinggal di pangkalan nomor 1 untuk sementara waktu. Berita tentang kerajaan abadi yang tidak lagi menyerang langit berbintang lainnya, dan berita tentang kembalinya langit berbintang tingkat 8 dan langit berbintang tingkat 7, juga disampaikan kepada Li Xingfeng, para ahli di dunia ini. "Kami bersedia hidup damai dengan dunia dan berkembang serta maju bersama." Setelah mengetahui seluruh berita tersebut, para biksu di dunia ini akhirnya dapat bersantai dan tidak lagi panik. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa mampu mencegah perluasan dan pendudukan kerajaan abadi semuanya karena satu orang. Itu adalah Tuan Anshen Chen Chang'an. Oleh karena itu, di dunia ini, para pembudidaya langit berbintang semuanya berterima kasih kepada Chen Chang'an. Dan nama Anshen Chen Chang'an segera menyebar ke seluruh dunia, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahuinya. Di lantai atas pangkalan 1, ada pesawat ruang angkasa berukuran 10 kaki yang diparkir di atasnya. Sekarang, Yang Mulia Jia Meng membawa Chen Chang'an, Amiao,
Ling Baur dan yang lainnya ke pesawat ruang angkasa. Yang Mulia Jiameng berkata, Yang Mulia Chang'an, ini adalah pesawat ruang angkasa, Starspeed, milik kerajaan abadi saya. Kecepatannya dapat mencapai batas 1000 tahun cahaya. Jika Yang Mulia akan pergi ke peradaban galaksi, pesawat ruang angkasa ini sempurna. Chen Chang'an tersenyum. Kalau begitu terima kasih, Yang Mulia Jiameng. Yang Mulia Jiameng tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu Yang Mulia Chang'an dan menjadi teman. Namun, saya masih perlu mengingatkan Yang Mulia Chang'an bahwa alam semesta itu luas dan krisis tidak ada habisnya. Peradaban dan ras yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Meskipun Yang Mulia Chang'an memiliki kekuatan penguasa tingkat kosmos, Anda harus berhati-hati. Tidak ada lagi beberapa penguasa tingkat kosmos di alam semesta. Dikatakan bahwa dalam peradaban galaksi, ada banyak penguasa tingkat kosmik. Chen Chang'an mengangguk. Terima kasih. Ketika saya kembali dari peradaban galaksi, saya akan membantu kerajaan abadi Anda untuk merebut kembali alam semesta ketujuh dari Kekaisaran Guma. Mendengar perkataan Chen Chang'an, Yang Mulia Jiameng terkejut dan memberi hormat dengan tulus. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Yang Mulia Chang'an di sini. Setelah itu, Chen Chang'an mengalihkan pandangannya ke Amiao, Ling Baur, Little Tail, Bai Yue dan Mo Wentian. Mereka sangat enggan mengetahui bahwa Chen Chang'an akan pergi ke peradaban galaksi di alam semesta yang tak berujung. Kali ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Chang'an untuk kembali. Tuan, hati-hati di jalan. Tuan, kami ingin pergi ke peradaban galaksi bersamamu. Yi, Tuan, hati-hati di sepanjang jalan. Chen Chang'an tersenyum. Ini hanya perjalanan ke peradaban galaksi, bukan perpisahan dari hidup atau mati. Alam semesta luas dan tak berujung, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Aku khawatir aku tidak akan bisa menjagamu di jalan, jadi aku tidak akan membawamu kali ini. Dan aku akan menunggu sampai aku kembali dari peradaban galaksi. Membawamu menjelajahi alam semesta dan melihat luasnya langit dan bumi. Dia menyentuh kepala Xiao Tai, kamu tunggu aku di rumah, patuh, tahu. Aku tahu. Tuan, kami menunggumu kembali. Yahaha gelombang. Tuan, tunggu kamu gelombang. Di bawah tatapan orang banyak, Chen Chang'an menaiki pesawat ruang angkasa Starspeed. Pesawat ruang angkasa Starspeed mulai berubah menjadi aurora, membelah langit, dan bergegas ke gerbang alam semesta di atas langit berbintang tingkat 9.